Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat teman-teman yang beriman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa bernapas, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menintrospeksi diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang sifat-sifat istri yang wajib diceraikan dalam Islam. Jika istrimu melakukan hal ini, maka wajib diceraikan saja. Dalam pernikahan, hal yang paling ditakuti dan paling dihindari adalah perceraian. Namun dalam kenyataannya masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru seumur jagung, ada pula yang sudah puluhan tahun namun kemudian bercerai di dalam Islam. 1000 kali istri minta cerai sebelum suami mengiyakan masih sah sebagai suami istri. Tetapi sekali saja suami keluar kata cerai meskipun bermaksud bercanda, maka jatuhlah talaknya. Untuk itu kita akan mengulas sifat-sifat istri yang dianggap layak untuk dicerai menurut pandangan Islam sebagai berikut. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Seorang istri dalam Islam diharapkan untuk taat kepada suaminya selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ketidaktaatan ini disebut sebagai nusus. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa istri yang tidak taat dapat diperingatkan, dipisahkan tempat tidurnya, atau dipukul dengan cara yang tidak menyakiti sebagai bentuk peringatan. Kemudian yang kedua, tidak menghormati hak suami di tempat tidur. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang sah akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Hal ini menunjukkan pentingnya hak suami dalam pernikahan, terutama dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian yang ketiga, tidak menolak orang lain yang menyentuhnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menceraikan istri yang tidak menolak orang lain yang menyentuhnya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, hal ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri dalam pernikahan. Kemudian yang keempat, berbohong. Kejujuran adalah salah satu pondasi utama dalam pernikahan. Seorang istri yang sering berbohong, terutama terkait dengan hal-hal penting dalam rumah tangga, dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan pernikahan. Kemudian yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya dianggap melanggar aturan Islam. Quran surah Al-Ahzab ayat 33 menekankan bahwa wanita seharusnya berada di rumah kecuali untuk urusan yang mendesak dan telah mendapat izin dari suaminya. Kemudian yang keenam, menghabiskan harta suami dengan boros. Mengelola keuangan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Namun seorang istri yang menghabiskan harta suami dengan boros tanpa pertimbangan yang bijak dapat menyebabkan masalah finansial yang serius. Kemudian yang ketujuh, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, tidak menjauhi larangannya dan gemar bermaksiat, layak untuk dicerai. Rasa malu kepada Allah adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang taat. Kemudian yang kedelapan, selingkuh. Selingkuh adalah salah satu alasan utama
yang dapat menghancurkan rumah tangga. Islam memandang perbuatan ini sebagai dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa orang yang berzina termasuk orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pasangan-pasangan yang dapat menuntun kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan baik istri yang solehah maupun suami yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum.